kita klik variable view, lalu masukkan nama data dan isi pada bagian label. Kita masukkan nama datanya terlebih dahulu, kita isi di bagian label. Setelah itu kita klik nama data seperti yang telah di set pada bagian variable view, lalu masukkan data yang akan dianalisis seperti ini. Kita masukkan data satu persatu. Setelah data terisi, kita klik kanan pada menu Analyze, lalu Subdescriptive Statistik, kemudian Frekuensi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik tanda panah, kemudian kita klik tombol statistik, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik pada semua bagian Central Tendency, kita klik semua dan kita klik Dispersion, lalu kita klik semua yang ada di dalam kotak Dispersion, kemudian Continue. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita memilih cards dan kita centang yang ada bagian card, lalu Continue, kemudian kita klik OK. Maka akan tampil hasil dari percobaan data 1. Nah, ini hasilnya, kita bisa lihat secara bersama-sama. Menggunakan data yang sama sebelumnya, kita akan menganalisis dengan menu Analyze. Kita pilih Descriptive Statistik dan Subdescriptive. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Kita klik pada tanda panah yang ada di kotak, lalu kita klik tombol Option. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita centang pada hal apa saja yang akan ditampilkan, terutama pada kotak Dispersion. Setelah itu kita bisa klik tombol Continue dan OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil dari percobaan. Masih menggunakan data yang sama, kita akan memilih submenu di Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistik. Setelah itu Explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik tanda panah pada bagian atas untuk mengisi list kotak dependen, lalu klik tombol statistik. Nah, pastikan bahwa kita sudah mencentang di bagian deskriptif dan mengisi confident. Nah, setelah itu kita klik pada Continue. Kemudian klik tombol Plot. Kita centang semua yang ada di kotak deskriptif dan kita centang pada bagian normalis. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat sama-sama hasilnya. Kemudian di sini kita akan menganalisis tetes.
dengan menggunakan data yang baru. Nah, kita isi di label ini dengan pretest dan posttest. Setelah itu kita akan mengisi data yang telah kita buat di dalam label selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengisi data sebanyak 30. Kita akan isi satu per satu. Kita isi terlebih dahulu datanya. Satu per satu. Setelah data semua terisi pada label, kita akan pindah ke menu Analyze. Kemudian kita pilih Compare Means. Nah, setelah itu kita pilih Sub One Sample to Test. Kemudian akan muncul dialog seperti ini. Kita klik Pretest, lalu klik tanda panah, dan jangan lupa kita untuk memasukkan test value-nya. Setelah kita isi tes value-nya, kita bisa langsung klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ini merupakan hasil dari analisis tes. Setelah itu masih menggunakan data yang sama, kita akan menganalisis menggunakan Parallel Simple Test. Kemudian klik Analyze, sub menu Compare Mean, kemudian sub Pirate Sample Test. Setelah itu akan muncul kotak dialog, lalu masukkan pretest dan posttestnya ke dalam kotak pilot variable dengan tanda panah, lalu kita klik tombol option. Pastikan bahwa intervalnya sudah terisi, kemudian kita bisa klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat secara bersama-sama. Nah, di sini kita akan kembali mengisi data, tetapi kita sebelumnya akan menggunakan data yang baru dan kita akan mengset ulang data yang akan kita masukkan. Sebelumnya kita
menulis nama datanya. Kita tulis di sini motivasi dan hasil. Kemudian kita akan menulis di dalam label nama datanya, kita tulis ulang. Nah, setelah kita menulis nama data di dalam label ini, baru kita akan bisa mengisi data pada tampilan selanjutnya. Nah, setelah kita isi, di sini kita akan mengisi datanya di bawah tulisan kata motivasi ini. Kita akan mengisi data satu persatu, yaitu datanya sebanyak 30 data. Nah, kita akan mengisi datanya secara satu persatu. Kita isi secara satu persatu. Setelah mengisi pada label ini, baru kita akan mengisi pada label selanjutnya atau di sebelahnya. Kita juga akan melakukan pengisian secara satu persatu. Nah, ini pengisian datanya sudah mau selesai. Nah, setelah selesai kita baru bisa mengisi data pada label selanjutnya. Kita juga melakukan pengisian secara satu persatu. Kita ketik satu persatu datanya. Nah, nanti ketika data ini sudah selesai kita cantumkan, kita akan berpindah ke menu selanjutnya, yaitu kita akan berpindah ke menu Analyze. Tapi setelah pengisian data ini selesai. Nah, seperti ini kita sudah selesai melakukan pengisian data. Selanjutnya kita akan berpindah kepada menu selanjutnya, yaitu ke menu Analyze. Lalu kita klik menu Correlate, kemudian kita klik sub Bifurcate. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu masukkan kedua variabel ke kolom variabel dengan mengeklik tanda panah. Jangan lupa klik tombol person dan spearman pada label correlation dan centang to toiletnya. Nah, setelah kita klik tombol to toiletnya, kita bisa langsung klik OK. Kita langsung bisa klik tombol OK. Nah, kemudian hasilnya akan muncul seperti di dalam tampilan. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian kita masih dengan data yang sama. Kemudian kita akan berpindah ke menu Analyze. Kemudian kita akan memilih pada bagian Correlate dan klik Bifurcate. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu masukkan variabel di kotak variabel dengan klik tanda panahnya. Dan kita centang person dan spearman pada bagian tombol correlation dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya.